Tinggal itu sih ke pasar. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di Daily Vlog Lia Adelia. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Oke, video kali ini lanjutan dari video kemarin ya teman-teman. Masih kegiatan aku seputar pindahan rumah, dan di sini aku lagi beberes perabotan dapur yang ke pending gara-gara aku beli kasur buat Teteh Naila dulu. Jadi setelah aku beli kasur, lanjut aku beres-beres di rumah baru, pasangin si kasur beserta karpet lantai. Aku lanjut pulang, dan pas pulang tuh aku nggak langsung istirahat. Di sini aku lanjut aja beberes perabotan yang masih berantakan banget. Termasuk perabotan wajan anti lengket aku yang lagi aku kemas ke dalam dusnya lagi. Jadi gini ya teman-teman, kalau aku beli perabotan aku tuh jarang banget buang dusnya. Karena kenapa? Karena aku tuh kan masih belum punya rumah yang masih pindah-pindahan mulu gitu kan, belum netap. Jadi aku tuh nggak yang dibuang langsung kalau beli perabotan. Karena apa? Karena kayak gini, kalau pindah rumah tuh enak, tinggal kita masukin lagi ke dusnya. Jadi nggak ada tuh perabotan yang rusak di jalan gara-gara terbentur sama barang lagi atau sama apa gitu, nggak ada. Karena si perabotan atau barang-barangnya aku itu selalu aku kemas lagi ke dalam dusnya. Jadi nggak ada perabotan yang rusak gara-gara sering pindahan rumah. Pokoknya aman deh. Tapi nggak semua barang-barang aku masukin ke dus juga. Kayak semacam ember, piring, atau sendok-sendok makan gitu kan, nggak aku masukin lagi ke dus tempatnya masing-masing karena emang nggak ada. Dan barang-barang itu kan nggak gampang pecah juga, nggak gampang rusak, nggak gampang lecet juga. Jadi aku nggak masukin ke dusnya. Paling aku masukin ke tempat baskom atau ember yang agak tertutup, dan yang pastinya si bahannya agak tebal juga ya. Aku masukin semua perabotan ke sana. Kecuali barang-barang yang mungkin menurut aku agak, wah ini mah agak lumayan lah menurut aku, jadi aku dusin lagi kayak presto, terus wajan anti lengket aku masukin lagi ke dusnya masing-masing. Jadi aku nggak buang sama sekali dus mereka masing-masing. Nah, kayak gula, garam, kecap, perbumbuan yang gak gampang pecah si tempatnya gitu, aku masukin ke ember kayak gini ya teman-teman. Nah, kayak tepung-tepungan juga kan si tempatnya itu dari plastik, jadi aku masukin ke ember aja. Nggak aku masukin ke dus atau ke tempat khusus gitu ya, enggak, aku masukin ke ember aja kayak gini, ini aman kok. Dan ini dia lanjutan video aku, ini sekitaran jam 3 malam pas sahur di malam berapa ya aku lupa, karena ini emang video udah lama tapi baru aku sempat edit dan aku upload. Dimana hari itu kita masih menjalankan puasa dan melaksanakan sahur juga. Nah seperti biasa aku sahur di jam setengah 4 pagi, aku bangun di jam 3 pagi. Jadi aku tuh selalu angetin nasi atau angetin lauk pauknya di jam 3 gitu ya. Oh iya, kalau sahur aku nggak pernah masak. Aku masak cuma 1 kali sehari, yaitu di sore hari sebelum buka puasa. Sekitaran jam 4 sore aku tuh prepare buat masak ataupun bikin takjil gitu kan, buat menu buka puasa. Jadi kalau misalkan sahur aku tuh enggak masak sama sekali. Aku cuma masak 1 kali, cukup banyak supaya pas waktu sahur tuh aku enggak masak lagi. Jadi tinggal aku angetin aja semua masakan aku pas sahur. Jadi gak usah ribet-ribet harus masak gitu kan. Soalnya aku tuh orangnya pengen simple aja. Ditambah lagi aku kan mau pindahan rumah, jadi aku gak mau banyak cucian piring. Karena semua piring perabotan aku udah aku kemas, udah aku masukin ke dus, udah aku pak juga di kantong kresek merah ini, aku masukin juga ke ember. Dan ternyata pas aku beresin semua barang-barang perabotan aku lumayan cukup banyak juga ya. Tapi sepintas kayak sedikit gitu kan barang-barang aku tuh. Tapi kalau misalkan dikumpulin kayak gini tuh kayak banyak juga ya.
Oke, semua baju, barang-barang, perabotan aku udah aku kemas, udah aku beresin semua ke kantong kresek. Dan ternyata pindahan rumah kali ini disponsori sama kresek merah ini ya. Karena aku gak punya tas atau koper khusus buat pindahan ya gitu, nggak punya lah. Nggak apa-apa, yang penting semua barang-barang aku bisa diangkut semua. Dan ini penampakan dapur dan rumah kontrakan aku yang setelah aku beresin barang-barangnya. Dan di sini kita lagi nungguin mobil bak yang mau mengangkut semua barang-barang aku ke rumah baru gitu. Oh iya, tapi sebelumnya aku mohon maaf banget karena video pas aku lagi ngangkut-ngangkut barang ke mobil gitu ya. Terus aku turunin ke rumah baru, aku tuh nggak videoin karena aku lupa, aku sibuk sama barang-barang aku sibuk sama akut-akut tukang ngangkut gitu kan, gimana ya? Aku tuh jadi sibuk sama pindahannya gitu, nggak fokus sama bikin kontennya. Maaf banget ya teman-teman, jadi hanya beberapa video aja yang bisa aku ambil karena aku tuh lupa. Terus keadaan aku kan lagi puasa, jadi agak lemes juga kalau misalkan aku bikin konten, plus aku akut-akut barang juga karena di sini aku nggak banyak nyuruh orang buat ngakutin barang-barang aku, cuman aku, kakak aku, terus ada Teteh Naila dan ada apa ya, keponakan aku. Oke, jadi di sini aku skip aja pas aku lagi ngakut-ngakut semua barang-barangnya. Kemudian aku lanjut lagi videonya. Keesokan harinya aku kembali lagi ke rumah kontrakan aku karena si jendelanya ini belum kita tutup pakai gordeng gitu ya. Emang asalnya kan ini ditutup pakai gordeng gitu. Nah, ini penampakannya rumah kontrakan aku setelah aku tinggalin. Oke, aku balik lagi ke rumah kontrakan karena ke satu aku kan belum tutup si jendelanya pakai gorden. Kedua, aku juga mau sekaligus titipin kunci rumah kontrakan aku ke tetangga aku. Emang asalnya kan dari tetangga aku gitu kan si kuncinya. Jadi si kunci rumah kontrakan ini kita titipin ke tetangga aku, itu pun disuruh sama yang punya rumah. Kayak kepercayaan gitu kan, dititipin sama tetangganya aku. Emang menurut aku tetangga-tetangga pas di kontrakan ini tuh kayak keluarga banget gitu, kayak saudara sendiri. Orang-orangnya itu care, enak buat kita ajak ngobrol, sharing, dan saking deketnya aku tuh jadi keenakan buat curhat juga sama tetangga-tetangga aku. Tapi tetangga yang menurut aku dipercaya juga sih ya. Pokoknya di sini udah kayak keluarga sendiri. Aku di sini tinggal sekitaran 1,5 tahun ya, lumayan cukup lama. Jadi emang udah nggak asing lagi sama tetangga-tetangga akunya juga. Dan tetangga aku ini sekaligus ibu temennya aku gitu. Jadi udah nggak asing lagi. Jadi udah aku anggap kayak ibu kandung sendiri, terus kayak bibi aku gitu kan. Salah satunya tetangga aku ini dia Bu Haji yang sering banget aku nitipin anak aku ke beliau karena beliau itu udah kayak ibu kandung aku sendiri. Terus emang Bu Haji ini adalah ibu dari temennya aku pas waktu SMP. Pokoknya aku di sini mau pamitan sekaligus terima kasih banget. Aku udah sering repotin beliau, aku udah sering nitipin si Boci sama beliau gitu kan. Terus aku juga mau pamitan sama tetangga-tetangga aku yang lain. Nah, kalau udah beres aku pamitan, aku langsung aja pulang deh ke tempat dan suasana yang baru, yang mudah-mudahan di tempat baru rezeki aku makin lancar, anak, suami, keluarga aku sehat semua, panjang umurnya, dan yang pasti tambah sukses. Dan aku tuh minta mudah-mudahan aku pindahan yang terakhir, dan mudah-mudahan rumah yang aku singgahin atau tempatin sekarang menjadi milik aku sendiri dari mula aku gade rumah ini. Dan mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya bisa aku beli, amin ya Allah. Doain ya teman-teman. Dan aku juga doain buat teman-teman semua yang belum punya rumah kayak aku, yang masih ngontrak atau masih gade rumah. Kita berdoa semua ya bareng-bareng, mudah-mudahan kita segera memiliki dapur impian, yang pastinya rumah impian yang kita cita-citakan gitu ya teman-teman. Yuk aminin yuk. Kita aminin, mudah-mudahan semuanya segera terwujud.
Oke, aku lanjut lagi videonya. Nah, ini video pas waktu aku beberes rumah. Bukan beberes rumah ya, beberes barang-barang di rumah baru. Dan ini masih berantakan banget karena emang banyak banget barang-barang yang belum kita beresin. Dan aku juga masih kayak bingung semua barang-barangnya mau ditaruh di mana gitu kan. Masih meraba-raba mau cocokin dulu gitu kan. Barang ini mau ditaruh di mana, atau yang itu mau ditaruh di sini kah atau di mana kah gitu kan. Kayak peralatan dapur juga aku tuh masih kayak bingung, aku masih banyak mikir karena emang mama itu kan aduh nggak sesimpel itu. Kayak tempat bumbu ini juga aku tuh kayak bingung loh mau simpen di mana, yang tadinya mau ditaruh di atas kompor dan ternyata menurut aku kayak kurang cocok aja, aku pindahin lagi gitu kan. Jadi kalau pindahan kayak gini tuh aku tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, kayak semingguan baru selesai semua barang-barang aku tata. Ada yang samaan kayak aku nggak sih? Kalau misalkan pindahan kayak gini tuh kayak bingung taruh barangnya mau disimpan di mana aja. Aku tuh pengen banget nyimpen barang yang kayak orang-orang, jadi lebih estetik gitu kan. Sedangkan aku sendiri tipe emak-emak yang nggak pandai menyusun barang-barang. Aneh gak tuh? Oh ya teman-teman, videonya ini udah di penghujung aja, jadi aku akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjut di lain video ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.